Halo teman-teman, so kembali lagi bersama Kak Wawan di rangkaian video bab limit fungsi trigonometri. Nah, di video ketiga ini kita bakal belajar tentang cara menyelesaikan limit fungsi. Nah, nanti teman-teman bakal ditunjukin nih berbagai metode cara menghitungnya. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang penyelesaian secara intuisi gitu ya, memahami secara intuisi, which is itu non formalnya. Nah, kita lagi sekarang masuk ke bagian formalnya gitu. Nah, nanti juga ada beberapa tools yang bisa teman-teman pakai juga untuk dapat menyelesaikan soal-soal limit. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, kita bakal mulai dari metode yang paling mudah dulu, yaitu substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung ini apa ya? Mungkin kalau teman-teman ingat gitu, di video sebelumnya kita kan lagi belajar intuisi gitu ya, secara intuisi. Nah, kita secara nggak langsung udah mempraktekkan metode substitusi langsung. Tapi bedanya kalau kemarin tuh kita substitusi dengan bilangan yang mendekati atau di sekitar titik itu. Nah, sekarang kita pakai nilai yang mendekati gitu ya, langsung dimasukin. Nah, misalnya kakak punya fungsi fx nih teman-teman, fungsi fx. Nah, dimana x-nya mendekati A titik A gitu ya. Ya, kita langsung aja substitusi X ini dengan A ini. Itu sehingga kita mempunyai hasilnya FA di sini. Jadi tinggal diganti aja X dengan A. Gitu, teman-teman. Nah, pada contoh soal ini A di sini tuh jadi pi per 4. Nah, fungsi fx-nya itu sin 2x gitu. Ya udah, kita ganti aja switch x-nya dengan pi per 4 ini. Nah, nih. Jadi kita punya hasil sin 2 pi per 4 gitu. Nah, terus kita hitung nih. 2 sama 4 bisa dicoret nih. 2. Nah, 180 kita tahu ini tuh 180 derajat pi itu. Nah, 180 dibagi 2 90. Nah, 90 ini hasilnya adalah 1, teman-teman. Sin 90 adalah 1. Jadi kita tahu limit dari fungsi sin 2x ketika x-nya mendekati pi per 4 itu adalah 1 nilainya. Nah, oke. Sekarang teman-teman mungkin penasaran, tahu dari mana sih kok cepet banget sin 90 derajat tuh 1, atau apa namanya, ya kenapa bisa dapat hasilnya gitu ya. Nah, ini nih kakak bakal kasih tabelnya. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada 5 sudut istimewa nih, dari sin, cos, dan tangen. Nah, kita apa ya, bisa lihat di tabel ini ada sebuah pola yang bisa kita lihat. Nah, kakak mau share cara kakak menghafalnya nih. Nah, kalau kakak sih menghafalnya dengan cara membayangkan bentuk grafiknya, teman-teman. Karena menurut kakak bakal ngebantu banget nih kalau teman-teman udah tahu bentuk grafik fungsi yang lagi teman-teman kerjain. Nah, tapi balik lagi teman-teman, untuk hal ini temuin cara pemahaman teman-teman sendiri dan perdalam hal itu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah menemukan ini gitu, ada metodenya tuh pakai yang jari tuh, yang jempolnya 90 derajat, telunjuk 60, tengah 45, manis 30, kelingking itu 0. It's very good. Kalau teman-teman tahu dan paham itu, pakai aja, nggak apa-apa. Cuman kalau menurut kakak ya itu, balik lagi, kakak lebih seneng kayak ngelihat bayangin grafiknya, terus kayak oke, tahu polanya, dan ya udah kayak kakak lebih paham dengan cara itu. Nah, misalnya kalau teman-teman penasaran, kalau teknik kakak tuh gini nih. Misalnya sin kan grafiknya gini nih, tanat. Nah, kita bisa lihat tuh gelombangnya gitu. Nah, si titik nolnya di sin tuh ya hasilnya 0. Nah, kalau cos tuh titik nolnya tuh 1 gitu ya, teman-teman. Nah, bentuk dari dua grafik ini kan sebenarnya sama ya, cuman seperti kegeser doang nih. Jadi apa ya, kalau teman-teman bisa lihat juga nanti di sini polanya tuh sudutnya tuh 0, 30, 45, 60, 90 gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di situ bentuknya polanya tuh berurutan tuh, setengah per 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 gitu ya, teman-teman. Nah, ya udah, berarti kita tinggal lihat mengubah dari 0, 1, 2, 3, 4-nya. Nah, teknik kakak yang bayangin grafik itu tuh dipakai
apa ya, buat kakak bisa tahu oh ya startnya tuh dari mana. Oh sin kan mulainya dari 0 nih. Oh ya udah berarti kita setengahnya tuh ya 0, dari setengah akar 0. Nah kalau cos si apa, oh mulainya dari 1 gitu ya. Ya udah berarti kita mulai dari apa namanya, yang paling terakhir aja, kayak dibalik dari sin. Kan kalau teman-teman bisa lihat tuh ini yang apa, si grafiknya tuh mirip ya, yang mau naik gunungnya atau turun gunungnya ya. Jadi ya udah tinggal kita balik aja gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, bentuk sederhananya juga di bawah nih, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, terus 1 gitu. Nah untuk cos kan tadi memiliki bentuk yang sama dengan sin, hanya kegeser gitu ya 90 derajat. Ya udah kita tinggal balik aja nilainya, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 gitu teman-teman. Nah untuk tangen sendiri apa teman-teman bisa tahu dari apa, mungkin kalau kakak ya udah bayangin si apa, tabel tangan tuh gimana. Kan apa ada yang tak terdefinisi tuh yang di 90, kalau teman-teman lihat jauh banget tuh. Nah tapi ya itu, untuk mudahnya sih kalau tangan, kalau kakak mah ya udah sin per cos aja gitu. Jadi tinggal dibagi aja ya dari sin yang misalnya 90 gitu ya, 1 per 0. Oh ya 1 per 0 mah nggak bisa gitu ya, kan apa semua angka yang dibagi dengan 0 jadinya nggak terdefinisi. Nah kalau sudutnya 0 kan berarti kalau tangan juga darinya 0 kan, titik 0-nya tuh 0. Jadi 0 per 1 ya udah 0, hasilnya 0 gitu teman-teman. Oke. Next. Di sini kita punya rumus-rumus dari limit trigonometri nih, ada banyak nih. Teman-teman juga bisa lihat nanti ya di apa, lecture notes yang bakal teman-teman bisa download juga. Nah ini bakal membantu banget nih teorema ini untuk menyelesaikan cara-cara lain seperti pemfaktoran gitu ya. Jadi sederhananya kalau teman-teman ketemu soal yang berupa pembagian gitu ya nih, ini kan semuanya pembagian nih, dari sin x per x, tan x per x, sin ax bx, ax sin bx, dan lain semuanya. Itu kan metodenya apa ya, bentuknya tuh pembagian kan. Ya udah bisa teman-teman pakai teorema ini. Tapi ingat, teorema ini hanya berlaku saat x mendekati angka 0 gitu. Nah jadi kalau teman-teman bisa lihat ya udah sebenarnya mah kalau teman-teman ketemu yang begini ya udah teman-teman tinggal lihat koefisiennya, misal a tuh sama b kan, ya udah teman-teman langsung aja sin ax per bx tuh hasilnya ya a per b gitu, dan lain-lainnya ya. Ini kalau teman-teman sering latihan gitu ya, sering ngerjain soal, teman-teman bakal kayak apa ya, tahulah apa, ada feelingnya gitu. Oh ya yang ini, yang ini gitu teman-teman. Nah kalau lihat contoh soalnya juga nih, sin 2x per 3x gitu. Nah kita langsung aja, oh sin 2x per 3x, ya udah kita tinggal ambil koefisiennya 2 dan 3. Ya udah keluarin aja, jadi 2 per 3 ini hasilnya. Oke. Nah selanjutnya, nah ini metode pemfaktoran. Nah kita gunain cara ini ketika nemuin jawaban dengan bentuk tak tentu gitu ya, 0 per 0 atau infinite per infinite. Nah teman-teman coba faktorin dulu nih fungsi aljabar yang di bawahnya. Nah kalau yang ini kan gampang nih, kita tinggal keluarin x nya gitu ya, x kuadrat 2x, ya udah kita keluarin aja si x nya jadi x dalam kurung x plus 2 gitu. Jadi teman-teman harus lihai dalam memfaktorkan si fungsi aljabar di bawahnya, karena kebanyakan model-model soal dari kalau di apa ya, kita pakai cara pemfaktoran ya gitu, di bawahnya aljabar atau di atasnya yang apa aljabar ya, terus ada fungsi trigonometrinya. Nah kebetulan kita dapat nih, oh kok ada sesuatu yang menarik ya, tan x per x. Loh tadi yang waktu di apa teorema yang tadi kok ada ya, kalau nggak salah ya, nilainya ya udah berarti bener dong.
kita tinggal ambil koefisiennya. Tan X koefisiennya 1, X koefisiennya juga 1 kan. Jadi kita bisa dapetin hasilnya 1/1 ini. Nah terus tinggal kita beresin limit yang di fungsi aljabar yang ini, yang 1/x/2 nya ini. Ya udah kita dapetin, kita masukin aja x nya 0. Oh kita hasilnya dapat kok, ada angkanya kok, bukan yang terdefinisi. Jadi ya udah kita masukin aja 1/0 tambah 2 2. Jadi hasilnya kita bisa dapat 1 kali setengah, yaitu setengah gini teman-teman. Oke. Nah terus ada caranya lagi, yaitu menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Nah misalnya tentukan nilai limit fungsi berikut ini gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa nih pertama-tama pakai cara substitusi dulu nih. Tapi ketika teman-teman ketemunya bentuknya tak tentu gitu ya, nih 1 minus cos X gitu ya. Cos X nya cos 0 tuh berapa? 1 kan, 1 minus 1 0. Oke. Terus di bawahnya tuh 2X, 2 kali 0. Wah 0 nih. Wah 0. Mau sinnya berapapun itu udah dikali 0 pasti 0 dong. Udah kita dapat bentuknya 0 0, which is ini bentuk tak tentu gitu. Nah kita harus mengubah cosnya jadi fungsi lain. Nah di contoh ini kita perlu nih ingat-ingat lagi rumus trigonometri nih. Nah tadi kan kita punya 1 minus cos X nih. Nah si cos X ini kita ubah bentuknya jadi cos kuadrat setengah X min sin kuadrat setengah X gitu ya. Dapat dari mana? Bisa teman-teman lihat di sini. Dari cos 2X kita langsung X nya bagi 2, jadi kita dapat hasilnya ini gitu teman-teman. Nah dari situ kita keluarin nih yang di dalam kurung nih. Jadi kan cos kuadrat setengah X tuh positif kan, negatif ketemu positif, ini kan gak ada tandanya berarti positif, jadinya negatif kan, di sini negatif. Nah terus ini negatif ketemu negatif jadi positif, jadi ditambah sin kuadrat setengah X. Nah terus ada lagi nggak yang bisa kita ubah dengan rumus-rumus trigonometri? Nah ingat ini nih, ini ada satu bentuk yang kayaknya mirip dengan identitas trigonometri. Nah identitas apa sih? Nah identitas trigonometri kan cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Nah kita tinggal pindah-pindahin si angka satunya, cosnya, sinnya gitu, supaya kita dapat bentuk sin kuadrat X sama dengan 1 minus cos kuadrat X gitu. Nah kita ganti X nya jadi setengah X gitu. Nah terus kita substitusin aja, ini kan jadinya kita dapat nih, ternyata nilai ini tuh sama aja kayak sin kuadrat setengah X. Ya udah kita masukin aja di sini. Nah setelah kita dapat, nah ini ternyata berarti ada, kok sama, ya udah kita tinggal jumlahin aja kan sama, jadi kita dapat 2 sin kuadrat setengah X gitu. Nah kita pecah aja nih sin kuadratnya, jadi sin kali sin gitu ya. Nah dari sin kali sin ini ada yang bisa dibelah lagi nih. Kita bisa belah ini segini. Nah jadi kita bisa dapat 2 bentuk. Jadi ini ada 2 sin setengah X per 2X dikali limitnya sin setengah X sama sin X gitu ya. Jadi kayak digrupin lagi gitu. Buat apa? Biar gampang kita menyelesaikannya. Nah ingat-ingat kayak yang tadi itu ada teorema di mana kalau udah ketemu gini ya udah kita tinggal ambil koefisiennya kan. Kayak ini bentuknya kayak sin X per X nih, sin A X per BX nih. Ya udah kita ambil A per B kan hasilnya. Nah 2 ini ya udah tinggal dikali 2 aja gitu teman-teman. Nah ya udah. Terus yang di grup satunya lagi sin setengah X per sin X. Nah ini mirip juga kayak sin AX per sin BX nih teman-teman. Ya udah kita ambil aja koefisiennya A per B gitu. Jadi setengah per 1 ini teman-teman. Ya udah kita tinggal hitung aja, jadinya dapat hasilnya 1/4 teman-teman gitu. Oke.
next. Nah, di sini apa ya, ada beberapa kumpulan rumus sih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat juga di lecture notes sudah kakak siapin. Jadi selamat, kalau mau di screenshot juga boleh dari sini. Is oke banget. Nah, ini ada metode yang substitusinya. Substitusi penjumlahan ya. Substitusi ya, pengurangan. Nah, ini juga ada rumus-rumus lainnya. Nah, teman-teman di sini ya toolsnya buat teman-teman bisa mengubah-ubah si bentuk fungsinya itu supaya bisa lebih sederhana dan mudah diselesaikan dan ditemukan limitnya gitu teman. Gitu. So, dengan ini rangkaian video pembelajaran limit fungsi trigonometri sudah berakhir. Semoga teman-teman bisa lebih memahami ya materi limit fungsi trigonometri ini. Dan jangan lupa teman-teman masih ada rangkaian kelas lainnya. So, sampai bertemu di kelas lainnya ya. Thank you and adios.